Batur Serabat, Wali Songo adalah sebutan atau istilah untuk sekumpulan tokoh ulama penyebar Islam di Pulau Jawa. Namun, sebutan Wali Songo sendiri tidak terdapat atau tersebut dalam naskah-naskah tradisi tertua yang mengisahkan para wali. Entah sejak kapan terminologi Wali Songo hadir dalam penulisan dan penyampaian sejarah kita. Terlepas dari itu, kemungkinan ada dua faktor munculnya istilah Wali Songo. Pertama, pengistimewaan angka 9. Angka 9 bagi masyarakat Jawa dipercaya sebagai angka istimewa, merupakan angka tertinggi dan bersifat khusus. Dengan menyematkan bilangan Songo, masyarakat tradisi setidaknya bertujuan mengeramatkan, melanggengkan, dan memuliakan jasa dan kisah para wali tersebut. Meski dalam daftar 9 wali itu, sebagian diantaranya tidak beraktivitas bersama atau hidup di masa yang berbeda. Kedua, perubahan pada kata Sangha. Sangha berasal dari bahasa Sanskerta Pali, yang berarti persamuan atau persaudaraan. Proses penyebaran Islam yang toleran tentu saja terbuka dengan mengadopsi istilah agama sebelumnya, seperti kata Sangha yang pada umumnya ditujukan untuk sekelompok beku. Ada dua jenis Sangha, yaitu Samuti Sangha, persaudaraan para beku pada umumnya, atau secara persepakatan. Arya Sangha, persaudaraan para beku suci, mereka yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Jadi, bisa saja para tokoh ulama atau wali beserta jaringannya disebut sebagai Wali Sangha yang artinya dewan, sekelompok, atau sekumpulan ulama suci atau mulia. Namun, Wali Sangha lambat laun mengalami perubahan baik homograf, homonim, ataupun homofon. Wali Sangha dalam lidah Jawa berubah jadi Wali Songo. Wali Sangha hanya ditulis walisana oleh serat atau babat yang paling banyak mendapat rujukan sebagai sumber kisah wali meski ditulis sangat kekinian jauh dari masa peristiwa. Berikut adalah daftar wali yang sudah terlanjur dan populer dimasukkan dalam daftar Wali Songo. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, ia berasal dari Kasan, sebuah tempat di Persia atau Iran. Juga berkerabat dengan Raja Cermin Malayu dan Campa. Maulana Malik Ibrahim pertama kali mendarat di Jawa, yaitu di Desa Sembalo. Tidak jauh dari Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Sunan Gresik dalam dakwahnya melalui cara berdagang dan membangun pendidikan pesantren. Banyak menyebutkan Maulana Malik Ibrahim juga sebagai Maulana Ibrahim Samarkandi, bahkan Maulana Maghribi. Dan tentu saja itu keliru. Karena sudah jelas tertulis dalam nisan Sunan Gresik bi Hasan atau berasal dari Hasan Persia. Sedangkan Ibrahim Asmorokandi berasal dari Samarkand, Kazakhstan, dan Maulana Maghribi dari Maroko. Maulana Malik Ibrahim wafat pada 1419 Masehi dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik. Sunan Ampel. Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di daerah Champa, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel beserta ayahnya Ibrahim Asmarakandi, adiknya Ali Murtolo serta sepupunya Hurairah tiba di Jawa sekitar 1443 Masehi. Atas izin Kerajaan Majapahit, Ali Rahmatullah diperkenankan mendirikan perguruan agama di Ampel, Surabaya dan dianggap sebagai penerus Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Ampel wafat pada tahun 1479 Masehi. Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku lahir di Blambangan, Banyuwangi pada 1443 Masehi. Putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sukardado. Namun karena dianggap membawa sial dan wabah penyakit, ia dibuang diasuh oleh Nyai Ageng Pinati setelah menemukannya di tengah samudra yang kemudian Raden Paku dinamai Jaka Samudra. Kemudian Jaka Samudra berguru pada Sunan Ampel. Setelah cukup menimba ilmu di Ampel Denta serta menemui dan berguru pada ayahnya Maulana Ishak di Pasai, Sunan Giri lalu mendirikan peguron sekaligus kedatuan Giri Kedaton kerajaan berbasis ulama pada 1487 Masehi dan Sunan Giri bergelar Prabu Satmata. Sunan Giri wafat pada tahun 1505 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Bonang. Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang lahir pada tahun 1445 Masehi. Ia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Metode dakwah Sunan Bonang diantaranya menggunakan kesenian sebagai media dakwahnya.
Kesenian ini digunakan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat. Adapun kesenian tersebut adalah berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Juga tembang yang populer sampai saat ini yakni Tombo Ati. Sunan Bonang wafat dan dimakamkan di Tuban pada 1525 Masehi. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid dilahirkan di Tuban pada 1450 Masehi. Adalah putra Bupati Tuban Tumenggung Wilwaktika dan Dewi Nawangrom. Dalam pencarian Islamnya, Sunan Kalijaga belajar pada beberapa syekh atau wali diantaranya, Syekh Nurjati atau Datuk Kahfi, Sunan Bonang, Syekh Sutabari, dan Sunan Gunung Jati. Raden Sahid memulai dakwahnya di Kalijaga Harjamukti Cirebon sehingga dikenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan nama Syekh Durrahman, Lokajaya, Ki Dalang Sindang Beranti karena kepiawaiannya dalam mendalang. Kesenian serta memadukan nilai baik budaya lokal membuat Sunan Kalijaga mudah diterima dalam ajarannya. Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Kadilangu, Demak pada 1513 Masehi. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Sodik diperkirakan lahir pada 1460 Masehi. Ia adalah putra dari Sunan Mundung dan Siti Syariah. Akulturasi dan penghargaan terhadap budaya setempat adalah strategi dakwah Sunan Kudus. Di antaranya, sapi kebo Gumarang miliknya ditambatkan pada halaman masjid untuk menarik perhatian penduduk yang bagi pemeluk agama sebelumnya adalah hewan yang dimuliakan, serta anjuran untuk tidak menyembelihnya. Selain itu, Sunan Kudus mengadopsi ajaran Buddha Asta Sangika Dharma atau 8 jalan utama, yang dilambangkan pada ornamen tempat wudhu Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus. Sunan Derajat atau Raden Kosim lahir di Surabaya pada tahun 1470 Masehi adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat wafat dan dimakamkan di Paciran, Lamongan pada 1533 Masehi. Sunan Muria, lahir pada 1465 Masehi, adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Seperti ayahnya, Sunan Muria dalam menyampaikan dakwahnya tidak terlepas dari kesenian, terutama dalam pertunjukan seni pedalangan dengan menggubah kisah pewayangan atau carangan yang terkenal seperti Serat Dewa Ruci. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada 1448 Masehi, ia adalah putra Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang. Dalam dakwahnya, selain pendekatan budaya, kekeluargaan dan toleransi, Sunan Gunung Jati memandang perlu suatu kekuasaan politik. Ia meneruskan uwaknya Pangeran Cakrabuana untuk membangun kerajaan bercorak Islam yang sebelumnya di bawah Sunda Galuh. Sunan Gunung Jati berhasil membangun Kesultanan Cirebon yang berdampak besar terhadap percepatan penyebaran Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati wafat pada 1568 Masehi dan dimakamkan di Bukit Sembung Astana Gunung Jati, Cirebon.